Halo dan selamat datang di obrolan mendalam kita hari ini. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung. Senang bisa ada di sini lagi. Di eksplorasi kita kali ini, kita punya sebuah misi yang jujur saja mungkin akan memutarbalikan cara pandang Anda selama ini tentang apa artinya menjadi orang yang religius. Ya ini akan sangat menarik. Kita akan membedah tuntas sebuah sumber yang sangat kaya wawasan, yakni transkrip ceramah dari Gus Baha. Kita akan membongkar sebuah gagasan yang menyegarkan banget, yaitu mengapa tertawa, bersikap ceria, dan punya selera humor dalam beragama itu sama sekali bukanlah tanda bahwa seseorang meremehkan ajaran. Betul loh. Justru sebaliknya, itu adalah level tertinggi dari keyakinan terhadap kasih sayang Tuhan. Jadi, untuk Anda yang mungkin sedang merasa penat dengan rutinitas, bersiaplah untuk sebuah sudut pandang yang sangat melegakan. Ini adalah topik yang sangat krusial ya, karena kalau kita perhatikan di masyarakat, kita seringkali tanpa sadar terjebak pada sebuah asumsi klasik. Asumsinya seperti apa tuh? Asumsi bahwa spiritualitas yang tulus, keimanan yang mendalam, itu harus selalu diiringi dengan wajah yang tegang, amat serius, atau bahkan dalam banyak kasus kelihatan pemarah dan kaku. Ya. Kayak kalau nggak marah-marah, kurang afdol gitu ya imannya. Nah, seolah-olah ada aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa semakin cemberut wajah seseorang, semakin sering dia mengernyitkan dahi, maka semakin dalam tingkat ketakwaannya. Namun, sumber yang kita pelajari hari ini benar-benar mendobrak pandangan tersebut dari akarnya. Wow. Kita akan menelusuri argumen teologis yang sangat kokoh tentang apa yang bisa kita sebut sebagai resiliensi spiritual. Sebuah kemampuan untuk tetap stabil, waras, dan bahkan bahagia melalui pemahaman yang benar tentang cara kerja sifat-sifat Tuhan. Pernahkah Anda yang sedang mendengarkan ini merasa beban hidup sudah begitu berat? Kepala penuh dengan masalah pekerjaan, cicilan, urusan keluarga, lalu Anda datang ke sebuah majelis agama dengan harapan mendapat ketenangan, pulangnya malah merasa semakin tertekan. Ya, makin cemas dan ketakutan biasanya. Tepat sekali. Nah, kita akan membahas mengapa para ulama besar di masa lalu justru sangat menghindari pendekatan semacam itu. Oke, mari kita bedah ini. Silakan. Di dalam teks sumber kita, ada sebuah kutipan berbahasa Arab yang sangat menarik perhatian saya. Bunyinya, Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Itu kutipan yang sangat kuat. Kalau diterjemahkan artinya kurang lebih begini, di antara umat pilihan, dan perhatikan penggunaan kata pilihan atau yang terbaik di sini adalah mereka yang tertawa dengan keras karena mereka sangat meyakini luasnya rahmat Allah. Ini benar-benar memukul mundur stereotip orang religius yang selalu murung, kan? Yang menakjubkan di sini adalah landasan teologi di balik tawa tersebut. Tawa di sini tidak berdiri sendiri. Ini bukan sembarang tertawa karena kita lalai, atau mabuk kepayang, atau tidak peduli pada aturan moral. Jadi ada konteksnya ya? Jelas. Di dalam sumber kita, Gus Baha memberikan contoh konkret dengan menceritakan tentang ulama-ulama terdahulu, seperti Mbah Nafis dan Kiai Nur Salim, yang punya pandangan spiritual yang sangat luar biasa. Dan mungkin, jarang kita dengar. Jarang gimana maksudnya? Mereka ini justru merasa malu kepada Allah jika mereka tidak bisa bersantai, rileks, atau bercanda dalam menjalani hidup. Tunggu sebentar. Ini agak berlawanan dengan insting dasar kita, kan? Kalau dipikir-pikir, bukankah kalau kita terlalu rileks dan banyak tertawa, batasannya menjadi sangat tipis dengan menyepelekan dosa? Iya, itu kekhawatiran umum. Lalu bagaimana para ulama ini membedakan antara tertawa karena percaya rahmat Tuhan dengan tertawa karena sekedar meremehkan agama? Pasti ada garis batas yang jelas di pikiran mereka. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan disitulah letak kejeniusan teologis mereka. Logikanya begini, bersikap terlalu murung selalu terlihat susah, panik, dan penuh beban, seolah dunia akan kiamat besok. Ya. Secara halus, itu sebenarnya mengisyaratkan bahwa kita meragukan kasih sayang dan jaminan dari Tuhan. Seakan-akan kita bergumum dalam hati, Tuhan, saya tidak yakin Engkau akan mengurus hidup saya, jadi saya harus stres memikirkannya sendiri. Astaga! Jadi itu malah bentuk ketidaksopanan spiritual ya? Sebaiknya, tertawa karena yakin pada rahmat Tuhan adalah bentuk pengakuan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Mengatur, dan penjamin hidup kita. Ini bukan tawa kelalaian atas dosa.
melainkan tawa kepasrahan. Betul sekali. Jadi, tertawa dan bersikap ceria di sini adalah bentuk kepercayaan diri yang sangat elegan terhadap janji Tuhan. Mereka menertawakan kecemasan mereka sendiri karena mereka tahu persis siapa yang memegang kendali. Berarti ini seperti seorang anak kecil yang bisa bermain dengan tenang dan tertawa lepas karena dia tahu ayahnya yang sangat kuat dan kaya raya sedang mengawasinya dan pasti melindunginya. Analogi yang sangat pas. Kalau anak itu malah stres memikirkan besok makan apa, ayahnya justru akan tersinggung kan? Ini sungguh sebuah pembalikan logika yang sangat indah. Dan mentalitas stabil seperti ini sangat relevan dengan kecemasan modern yang sering kita alami. Benar banget, Anda mungkin sering terbangun di tengah malam merasa khawatir soal kondisi ekonomi, bagaimana masa depan karir Anda, atau bahkan cemas melihat kondisi masyarakat yang rasanya makin kacau balau. Pasti banyak yang relate dengan ini. Nah, ada sebuah analogi yang sangat tajam dari sumber kita untuk menjawab kecemasan struktural ini. Gus Baha memberikan perumpamaan tentang ketahanan pangan dan kelangsungan sebuah agama. Gimana perumpamaannya? Coba bayangkan, ketahanan pangan di sebuah negara itu ada dan bertahan karena para petani di desa secara konsisten bangun pagi dan menanam padi setiap musim. Bukan semata-mata karena ada menteri pertanian yang membuat kebijakan di ibu kota. Ya, masuk akal. Begitu pula agama ini bertahan, moralitas ini terus berjalan karena ada orang-orang ikhlas di akar rumput yang mau ngajar haji, mau mendidik anak-anaknya, bukan sekedar karena ada otoritas negara yang mengaturnya. Semuanya berjalan secara organik. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, analogi petani tadi menyentuh konsep teologi sentral tentang sifat-sifat Allah yang dalam literatur disebut nafidah dan mu'athirah. Tunggu, biar saya pastikan kita tidak tersesat di istilah teknis. Maksudnya dari nafidah dan mu'athirah ini, apakah sifat Allah itu ibarat sistem operasi dasar di alam semesta yang sifatnya selalu nyala dan selalu membuahkan hasil secara konkret? Analogi sistem operasi itu sangat pas. Nafidah berarti sifat itu pasti berlaku, pasti menembus, dan dieksekusi. Oke. Sedangkan mu'athirah berarti sifat itu pasti memberikan dampak aktif yang nyata. Tuhan tidak hanya memiliki gelar, tapi gelar itu bekerja secara real. Misalnya Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, dan Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Jadi sifat itu otomatis bekerja ya? Otomatis, permanen, dan tidak bergantung pada kepanikan manusia. Agama Islam sebagai contoh, tetap berjalan secara menakjubkan meskipun sudah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad belasan abad yang lalu. Lalu ditinggal oleh Wali Songo, ditinggal oleh ulama-ulama besar. Betul. Mengapa sistem ini tidak runtuh? Murni karena Allah adalah Al-Hadi. Sifat penunjuk jalan itu aktif secara absolut. Manusia datang dan pergi, tapi sifat Tuhan terus bekerja menggerakkan hati orang-orang baru untuk belajar dan mengajarkan kebaikan. Persis seperti petani yang terus menanam padi tanpa memedulikan siapa menterinya. Benar sekali. Pemahaman ini seharusnya menjadi pil penenang yang paling ampuh buat kita. Menyadari bahwa sifat Tuhan itu selalu bekerja memberikan ruang yang sangat luas bagi kita untuk bernafas. Anda tidak perlu merasa memikul beban moral seluruh dunia di pundak Anda sendirian. Itu poin yang sangat melegakan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ketika kita tahu Tuhan yang mengurus alam semesta, pendekatan kita dalam menyebarkan kebaikan, terutama dalam beragama, harus berubah total. Ini membawa kita pada kritik tajam Gus Baha terhadap ekspresi beragama yang terlalu kaku dan menghukum. Iya, beliau sangat menekankan pentingnya empati pada realitas umat. Mari kita jujur, kehidupan nyata yang dijalani masyarakat itu kan sangat keras. Bayangkan seseorang yang sudah lelah bekerja kasar seharian penuh di bawah terik matahari. Atau mungkin sedang pusing 7 keliling memikirkan tagihan dan hutang yang jatuh tempo. Kan oleh pendekatan agama yang kaku. Gus Baha memberikan instruksi yang sangat empatik dan revolusioner bagi para pendakwah. Ketika orang-orang yang sudah dihajar oleh realitas kehidupan ini menyempatkan diri datang untuk belajar agama, untuk ngaji, jangan membuat mereka menangis lagi. Jangan ditambah bebannya. Persis. Jangan tangiskan mereka untuk kedua kalinya, di hari yang sama dengan peringatan-peringatan yang menakutkan, ancaman neraka, atau doktrin yang membuat mereka merasa tidak berharga. Mereka datang ke majelis itu mencari oase di tengah padang pasir. Iya, kalau mereka butuh dimarahi, mereka bisa dapat itu dari bosnya di kantor atau penagih utang kan? Benar. Mereka datang ke agama untuk mencari pertolongan pertama pada psikologis mereka. Berikan mereka keceriaan. Agama itu harus hadir sebagai solusi yang membawakan secercah kebahagiaan, bukan menambah daftar panjang kecemasan. Dan ulama terdahulu sangat mengerti psikologi masa ini.
Itulah sebabnya mereka seringkali menyisipkan humor, cerita lucu, dan keceriaan saat mengajar. Bukan karena mereka tidak menganggap serius neraka dan surga, Tapi untuk apa? melainkan sekedar untuk meringankan beban mental umatnya agar mereka bisa mencerna kebaikan. Dan ada satu detail yang luar biasa dari teks sumber kita yang berhubungan langsung dengan keceriaan ini. Apa itu? Disebutkan bahwa tidak ada yang lebih menghancurkan iblis dibandingkan melihat seorang mukmin yang merasa bahagia, ceria, dan ridho dengan keimanannya serta takdirnya. Wow, tunggu dulu. Iblis yang jadi simbol kejahatan absolut itu paling hancur bukan ketika melihat kita menangis terseduh-seduh, tapi saat melihat kita bahagia. Iya, Mengapa bisa begitu? Apakah karena senjata utama iblis itu sebenarnya adalah keputusasaan? tepat sekali. Senjata pamungkas dari iblis adalah membuat manusia merasa putus asa terhadap rahmat Tuhan. Iblis ingin manusia merasa hidup ini gelap, Tuhan itu kejam, dan tidak ada jalan keluar. Masuk akal. Ketika seorang manusia yang hidupnya mungkin pas-pasan, yang sedang banyak masalah, tapi dia masih bisa tersenyum dan berkata, Tuhan saya maha baik, saya bahagia menjadi hambanya, itu adalah kekalahan total bagi iblis. Jadi kebahagiaan itu semacam senjata perlawanan ya? Kebahagiaan dan keceriaan dalam iman itu bukan sekedar emosi. Itu adalah bentuk perlawanan spiritual yang paling purba. Itu adalah demonstrasi kekebalan terhadap keputusasaan. Berarti bahagia itu sendiri pada hakikatnya adalah sebuah ibadah, ekspresi syukur yang paling nyata. Tapi kemudian muncul pemikiran logis di kepala kita bagaimana kita bisa mempertahankan kebahagiaan itu secara konstan. Dunia ini kan sangat dinamis, seringkali terasa kacau dan penuh ketidakpastian. Betul. Bagaimana kita bisa mendapatkan rasa rileks dan bahagia yang permanen di tengah badai masalah ini? Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting tentang fondasi dari kebahagiaan itu sendiri. Sumber, kita menjawabnya dengan memperkenalkan sebuah konsep brilian yang disebut Al-Jamalul Aqli. Al-Jamalul Aqli, apa itu artinya? Ini bisa diterjemahkan sebagai keindahan atau kenyamanan dari cara berpikir logis kita. Poin utamanya adalah, kebahagiaan spiritual yang permanen itu tidak sekedar urusan emosional sesaat yang bisa naik turun, tapi ia sangat bersandar pada kenyamanan intelektual. Jadi maksudnya kebahagiaan sejati itu nggak cuma urusan hati yang merasa tenang, tapi logika dan akal sehat kita juga harus ikut menerima dan setuju 100%. Benar. Akal kita tidak bisa dibohongi. Teks tersebut membandingkan betapa tersiksa dan berontaknya akal manusia jika harus menuhankan atau menggantungkan hidup pada sesuatu yang fana. Contohnya gimana? Bayangkan logika Anda dipaksa untuk percaya dan menyembah Fir'aun. Akal sehat Anda tahu, Fir'aun itu butuh makan. Dia bisa sakit perut, dia lahir dari perut seorang ibu di bumi ini, dan pada akhirnya dia mati. Iya, nggak masuk akal kalau dia Tuhan. Atau bayangkan disuruh menyembah batu yang dipahat oleh tangan manusia sendiri. Akal sehat pasti akan berteriak, ini tidak masuk akal. Akal kita akan terus-menerus mempertanyakan otoritas sembahan tersebut, dan itu menciptakan kecemasan internal yang luar biasa. Pasti sangat tidak nyaman untuk dipikirkan ya. Otak kita secara otomatis akan bertanya, masa iya sang pencipta alam semesta lahirnya belakangan dari bumi yang ditinggalinya? Masa iya Tuhan bisa dihancurkan atau mati? Betul. Kalau fondasi kita bergantung pada hal yang bisa hilang, wajar kalau kita selalu cemas. Apalagi kalau di zaman modern ini, kita menuhankan uang, jabatan, atau validasi orang lain, akal kita tahu semua itu bisa hilang besok pagi. Nah, disitulah letak kontrasnya. Sebaliknya, ketika kita menyembah Allah yang memiliki sifat Al-Qadim, zat yang maha terdahulu, yang abadi, yang keberadaannya mutlak mendahului alam semesta, dan tidak bergantung pada apapun itu, memberikan kenyamanan logika yang luar biasa. Akal kita langsung bisa menerima itu ya? Akal kita secara intuitif menerima itu sebagai sesuatu yang memang pantas. Ya, memang harusnya Tuhan itu seperti ini, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kepantasan intelektual inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut oleh para ulama sebagai halawatul iman, atau manisnya iman. Manisnya iman karena logikanya sudah beres. Ketika fondasi logikanya sudah mapan dan nyaman, ketika akal Anda sudah yakin tanpa keraguan bahwa yang mengendalikan detail alam semesta ini adalah zat yang maha sempurna, maka seseorang bisa benar-benar rileks hingga ke tulang sumsum.
Luar biasa. Anda bisa tersenyum menghadapi apapun yang terjadi di dunia, entah itu krisis ekonomi, masalah personal, atau kekacauan global, karena secara intelektual dan spiritual Anda memegang jaminan dari Yang Maha Kuasa. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda dan saya dalam kehidupan nyata sehari-hari? Kita hidup di era gempuran informasi yang nyaris setiap detiknya menyuplai alasan untuk merasa penat, marah, dan cemas. Benar. Melalui obrolan mendalam kita kali ini, kita belajar bahwa ketahanan spiritual itu bisa dicapai dengan cara yang jauh lebih elegan dan masuk akal daripada sekedar memasang wajah tegang dan menghakimi dunia. Kita diajak untuk kembali pada proporsi kita sebagai manusia. Seperti analogi petani tadi ya. Tepat, lakukan saja tugas dan kewajiban kita sebaik mungkin di bidang kita masing-masing, persis seperti petani yang tekun menanam padi setiap hari. Lalu, setelah upaya maksimal itu, kita berhak menertawakan sisa kecemasan kita. Menarik. Kita bisa tidur nyenyak dan bangun dengan ceria karena kita tahu betul siapa yang mengendalikan sistem operasi alam semesta ini secara absolut. Kesadaran untuk melepaskan dan menyerahkan kontrol atas hal-hal yang memang secara hakiki berada di luar kapasitas kita kepada Tuhan adalah kunci utama dari kedamaian batin sejati. Seperti yang ditegaskan berkali-kali dalam sumber kita, segala kebaikan dan bahkan hal yang kita anggap sebagai keburukan, semuanya beroperasi di dalam koridor kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Dan itu seharusnya memicu optimisme. Betul sekali. Memahami kemutlakan kekuasaannya ini seharusnya memicu ledakan optimisme yang besar di dalam diri kita, bukan ketakutan yang paranoid. Kita beribadah, bekerja, dan menjalani hidup ini dengan rasa syukur yang diekspresikan melalui kebahagiaan yang nyata. Sangat mencerahkan dan benar-benar mengubah cara kita melihat agama. Namun, sebelum kita benar-benar menutup eksplorasi kita hari ini, ada satu fakta memukau lagi dari sumber kita yang sengaja saya simpan untuk akhir. Silahkan. Ini adalah tentang doa sapu jagat yang sangat kita kenal, yang sering kita baca tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya, doa yang sangat familiar. Gus Baha menceritakan sebuah fenomena menarik di Multazam, salah satu tempat yang paling sakral dan paling diyakini mustajab untuk berdoa di sekitar Ka'bah di Mekah. Fenomena apa itu? Di tempat sesuci itu, seringkali ada kritikus atau orang yang merasa sok suci yang menganggap bahwa meminta kebaikan dunia, meminta rezeki lancar, keluarga nyaman, tubuh sehat adalah tindakan yang materialistis dan memalukan. Mereka mungkin berpikir sinis, kamu sedang berada di tempat yang paling mulia, di hadapan Ka'bah, kenapa masih memikirkan dunia dan urusan perut? Dan pandangan sinis itu justru ditepis habis-habisan dalam analisis ini. Sumber kita menyoroti betapa luar biasa baik dan realistisnya Tuhan. Tuhan, pencipta kita, tahu persis keterbatasan, kelemahan dan kerentanan manusia. Tuhan tahu kita ini makhluk yang rapuh. Dia tahu betul bahwa manusia yang rapuh ini membutuhkan kenyamanan duniawi yang cukup agar bisa beribadah dengan tenang. Agar tidak perlu mencuri, agar tidak mudah putus asa. Sehingga, alih-alih melarang, Tuhan justru mengajarkan dan memerintahkan kita untuk tetap meminta kesejahteraan dunia. Berjalan beriringan dengan akhirat ya. Tepat. Berjalan beriringan dan berdampingan dengan keselamatan akhirat. Tidak ada dikotomi di mata Tuhan. Dia menghargai kebutuhan kita. Ini benar-benar membuat kita tertohok. Dan ini memicu sebuah pemikiran provokatif terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan hari ini. Apakah selama ini dalam beragama, kita terlalu sering memakai topeng, berpura-pura menjadi malaikat tangguh yang seolah-olah tidak butuh pada hal-hal duniawi, hanya agar terlihat saleh? Pertanyaan yang sangat mendalam. Padahal, mengakui kelemahan, mengakui bahwa kita butuh bantuan, dan mengutarakan kebutuhan duniawi kita dengan wajah ceria dan penuh harap di hadapan Sang Pencipta, mungkin adalah bentuk paling jujur dari keimanan itu sendiri. Sangat setuju dengan itu. Teruslah mempertanyakan asumsi Anda, teruslah belajar mencari kenyamanan intelektual Anda, dan tentu saja, jangan lupa untuk tertawa dan tersenyum hari ini. Sampai jumpa di obrolan mendalam kita selanjutnya.